Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejamaah siar. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, mitra, kita kembali lagi dengan pengajian Ba'da Maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar setiap harinya. Dan buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore hari ini, entah itu yang terkait dengan topik yang kita angkat malam hari ini ataupun di luarnya, silakan saja nanti mitra bisa bergabung di 0811186003. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Bu. Kabarnya baik ya Gus ya. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik sehat. walafiat ya. Baik Gus, seperti biasa pengajian pada maghrib selalu saya jadi warnai dengan topik-topik yang menarik ya, yang tentunya mendapat untuk kita sebagai ilmu atau masukan buat kita, terutama kita ya para wanita yang mungkin kerjaannya selain di taklim juga beberapa perempuan yang mungkin wanita yang sibuk juga di luar rumah. Baik, Gus, silakan aja kajiannya atau topik yang ingin diangkat, silakan seperti apa topiknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra Elgangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya. Semoga Allah ijabah zahir batinnya, dunia akhiratnya. Semoga Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Bunda Fitri dan Kak Aulia. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga zahir batinnya, dunia akhiratnya juga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Mitra Gangga, hari ini judulnya sedikit berbeda. Maksudnya sedikit aneh ya. Unik. Unik. Yaitu judulnya 5 syarat melakukan maksiat. Suatu hari ada seorang lelaki yang menemui Ibrahim bin Adham. Lalu dia berkata, "Wahai Aba Ishak, selama ini aku gemar bermaksiat. Tolong berikan aku nasihat." Setelah mendengar perkataan tersebut, Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu mau menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka boleh saja kamu melakukan maksiat." Lelaki itu dengan penasarannya bertanya, "Apa saja syarat-syarat itu, wahai Aba Ishak?" Ibrahim bin Adham berkata, "Syarat pertama yaitu jika kamu bermaksiat kepada Allah, jangan memakan rezekinya Allah." Mendengar itu dia mengkerut keningnya seraya berkata, "Lalu aku mau makan dari mana? Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki dari Allah?" Jawab Ibrahim bin Adham dengan tegas, "Ya, kalau kamu sudah memahaminya, masih pantaskah memakan rezekinya? Sementara kamu selalu berkeinginan melanggar larangannya." Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kalau mau bermaksiat jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini pun membuat lelaki itu kaget setengah mati. Ibrahim bin Adham kembali berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, pikirkanlah apa kamu layak memakan rezekinya Allah dan tinggal di buminya Allah, sementara kamu melanggar segala larangannya." Lalu lelaki itu menjawab, "Ya, Anda benar." Dia kemudian menanyakan syarat yang ketiga kepada Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu masih mau bermaksiat,
carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat olehnya, yaitu tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itu kembali terperanjat dan berkata, "Wahai Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, ini nasihat macam apa? Mana mungkin Allah tidak melihat saya?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Nah, kalau memang yakin demikian, apa kamu masih berkeinginan melakukan maksiat?" Itu lelaki itu pun mengangguk dan meminta syarat yang keempat. Ibrahim bin Adham melanjutkan. Ibrahim bin Adham berkata, kalau malaikat mau datang, malaikat maut mau datang, hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya, mundurkan saja kematianku dulu. Aku masih mau bertobat dan melakukan amal soleh. Kembali laki itu menggelengkan kepala dan segera tersadar. Wahai Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, mana mungkin malaikat mau akan memenuhi permohonanku. Wahai Abdullah, kalau kamu sudah meyakini bahwa kamu tidak bisa menunda dan mengundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau bisa lari dari murka Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim bin Adham. Lalu pemuda tersebut meneruskan perkataannya. Baiklah, apa syarat yang kelima? Ibrahim bin Adham pun menjawab, wahai Abdullah, kalau malaikat Zabadiyah datang hendak mengiringimu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau mau ikut bersamanya. Perkataan tersebut pun membuat lelaki itu tersadar. Dia berkata, wahai Aba Ishaq, Ibrahim bin Adham, sudah pasti malaikat itu tidak membiarkan aku menolak kehendaknya. Dia tidak tahan lagi mendengar perkataan Ibrahim bin Adham. Air matanya bercucuran, menetes, menangis. Mulai saat ini, aku bertaubat kepada Allah, katanya sambil terisak-isak dengan tangisannya. Demi Allah, semua perbuatan kita di dunia ini akan bersaksi dan meminta pertanggungjawaban. Diri kita yang tahu adalah diri kita, mitra. Tidak ada orang lain yang tahu. Mereka hanya tahu, hanya sekedar tahu, tapi tidak mengerti, tidak memahami, bahkan tidak begitu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, dan apa yang kita jalankan. Kita yang tahu mana yang lebih, mana yang tidak lebih, mana yang kurang, mana yang cukup. Maka saya khususnya mengajak diri saya dan umumnya kepada mitra di mana saja Anda berada, mari sama-sama membawa zohir batin kita, memperbaiki untuk lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal baik dengan Allah, baik juga dengan makhluknya Allah. Jangan sampai kita hanya baik kepada Allah tapi kepada makhluknya tidak baik, maka itu sia-sia, percuma. Maka hubungan dengan Allah perbaiki, hubungan dengan manusia perbaiki, hablum minallah wa hablum minan nas, insyaallah kita pun mendapatkan kebaikan, bahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baik kepada Allah, baik kepada manusia, tidak baik juga kepada makhluk lain. Misalkan sama hewan kita benci banget gitu ya. Ya sekedar benci gak apa-apa, tapi jangan menyakiti. Misalkan ada hewan yang jorok, ya boleh kita benci, tapi jangan disakitin, jangan dibully, jangan dilecehkan dan lain sebagainya, jangan. Tapi sayangilah mereka semua karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senang. Allah senang dengan makhluknya, dengan manusia. Apabila manusia itu menyayangi makhluknya Allah juga, maka Allah akan menyayangi dirinya. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita terima diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita yang memperbaiki, Allah yang memberikan pahala dan kebaikan itu semua. Semoga Allah berikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik Gus Edward Abu Bakar hatur nuhun mengenai topik sebagian diulaskan tadi ya, mengenai
5 syarat melakukan maksiat. Nah, kalau kita kaji tadi, bagaimana mungkin bisa bermaksiat atau bisa kita melakukan maksiat jika syarat-syaratnya saja tak lepas dari kuasanya ya. Betul. Misalnya tadi rezekinya, ya kita rezeki dari mana? Dari Allah. Terus kita nggak Dilihat. tinggal di buminya, ya kita tinggal Di di bumi bumi. Allah. Betul. Kemudian tak bisa dilihatnya ya, kita kemana-mana dari seujung bulat rambut pun atau selubang jarum pun kita terlihat. Nah intinya mungkin sama saja itu harus bertobat ya Betul. Gus ya. Intinya ya percuma kita melakukan bagaimana, Allah tetap tahu itu. Iya betul. Lalu bagaimana tadi ada kaitannya dengan hewan ya. Kita tidak saja baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus baik kepada makhluk sesamanya. Misalnya ada seseorang benci tadi sama binatang, katakanlah kucing. Kucing kan suka mengambil sesuatu. Betul. Sebenarnya kalau kita cari positifnya sih itu berarti kita harus memberikan makan kucing itu ya. Betul, Misalnya berbagi. ikannya diambil berbagi. Lalu saking keselnya ikan itu udah dibeli, goreng, lalu dipukul lah, dan bahkan saya pernah ngeliat ya ada kucing yang luka-luka di belakangnya gitu, betul. sampai ngenes banget. Bener. Mau marah-marah sama siapa, mau nolongin itu kita cuman bisa nolongin tapi udah luka parah gitu. Nah itu bagaimana itu Gus mengenai penganiayaan itu ya. Baik. Bahkan bukan dari manusia tapi juga kepada binatang peliharaan Allah ya. Ya. Allah telah katakan kepada para malaikat, bahkan kepada makhluk yang lain, makhluk yang sempurna itu adalah manusia. Karena diberi nafsu dan diberikan akal pikiran. Bahkan apa yang dilakukan niatnya baik, maka hasilnya baik gitu ya. Apa yang dilakukan niatnya buruk, maka hasilnya buruk. Ini adalah satu kesempurnaan makhluk Allah yang disebut manusia. Apabila kita misalkan benci sama kucing ya ini nakal lah ya, nakal, rese, mungkin nyebelin, bukan hanya nyebelin tapi memang bikin emosi lah. Ada sebuah pertanyaan, yang sempurna siapa? Manusia atau hewan? Kalau merasa sempurna berarti digunakan dengan akal pikiran. Contoh, misalkan kita habis goreng ikan Bun, jangan hanya ditaruh di atas meja. Kalau perlu cari tempat yang memang kucing itu susah. Akan tetapi ya jangan gitu-gitu amat, pisahin. Ya mungkin ini udah kebiasaan nih kucing pasti masuk ngambil ikan gitu ya. Apalagi geratak dapur gitu ya. Ya udah, saya pernah menemukan seseorang Bun, dia mengurus kucingnya, mengurus hewan kucing itu. Kucingnya itu bukan kucing mahal, bukan ya, saya nggak ngerti kucing nih, tapi saya pernah dengar apakah kucing itu Persia, Angora dan sebagainya, bukan. Tapi kucing kampung. Dia tinggalnya, ya maaf saya katakan tidak kaya, tapi dia senang untuk bersedekah kepada hewan. Nah, salah satunya kucing. Terus kucing itu dia tahu nih, wah kucing begini dipelajari sama dia. Wah ternyata dia kesini tuh hanya sebatas ngambil makan. Ya maaf, berbeda dengan manusia. Manusia ngambil sesuatu atau nyolong sesuatu karena memang karena mungkin kebutuhan, mungkin karena keinginan, kan kebutuhan dan keinginan berbeda. Akhirnya itu kucing diperhatiin lama-lama dia sehari itu pasti beli ikan, satu ikan itu tuh. Misalkan dia beli 2 ya, satu dipisahin tuh buat kucing gitu ya. Lalu digoreng, ambil nasi tuh, nasinya dibejek-bejek lah kata orang Betawi, campur sama ikan tuh, dibejek-bejek biar rata lah gitu Bu. Akhirnya dipanggil tuh, meong dan lain sebagainya, caranya kumpul tuh. Ini saya nyaksiin depan saya langsung. Akhirnya ada sebuah pertanyaan dari saya, kenapa bisa begitu gitu. Terus waktu saya lihat itu kucingnya nggak dikit Bun, ada 9. Dan abis makan tuh kucing pergi, nggak tinggal di situ gitu ya. Akhirnya saya perhatikan lagi, hari itu saya nanya, dia menjawab ya memang dia bilangnya senang. Awalnya dia bilang, akhirnya beberapa hari saya datang lagi, itu kucing belum dikasih makan, nggak berani masuk Bun, nggak berani masuk rumahnya. Saya bilang, kan saya pancing nih, ada nugget lah gitu, saya dalam meng, nggak berani Bun. Akhirnya itu orangnya percuma, nggak bakal mau masuk katanya. Karena kan biasa gini, diajak komunikasi Bun. Udah kalau sering dikasih begini, kalian nggak boleh masuk ke dalam karena itu bukan hak kalian gitu. Jadi kayak diajarin gitu Bun. Akhirnya saya bilang, oh hebat ya gitu ya. Ternyata hewan itu kalau kita baik,
caranya kita baik, mereka juga baik. Intinya kalau kita menghormati mereka dengan cara penghormatan yang baik, dengan cara memberikan pengertian kepada mereka, kepada hewan, mereka juga sama kepada manusia. Seperti itu yang saya saksin. Oh, luar biasa nih orangnya memang orang tua, tapi orang tua saya bilang orang tua yang paham gitu ya. Lalu Gus, sebelum saya bertanya lagi mengenai kembali lagi ke topik, tapi saya ingin bertanya mengenai binatang ini, kucing. Kucing yang saya rasa ini semua muslim bahkan non muslim juga ada yang memeliharanya ya. Benarkah ini Gus, datangnya kucing ke rumah kita itu pertanda bahwa kita harus mengeluarkan sedekah, benarkah? Tandanya kucing di rumah itu datang ke rumah itu intinya makhluk Allah mengabarkan kepada kita, benar juga Bun, memang harus memberikan sedekah. Bentuknya sedekah itu kan bukan hanya kepada manusia ya, bukan hanya kepada yang kita niatin saja. Tapi ada halnya sedekah itu ada yang tidak kita niatin, tiba-tiba itu kesempatan bersedekah ada di depan. Contoh kucing, ya contoh kucing dan lain sebagainya, itu benar mengundang kita untuk bersedekah, mengingatkan kita, bahkan mengabarkan nanti ada kabar, bukan kucing itu yang ngabarkan, akan datang nih rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah dan lain sebagainya. Cuman lu mau nggak lo kasih gua gitu ya, mau nggak bagi sama gua gitu. Jadi itu tergantung dari perilaku kita terhadap kucing itu. Bagaimana perlakuan kita, apakah baik apakah jahat gitu. Betul. Kan. Kalau jahat nanti Allah benci. Otomatis ya. Ada ujian aja rezekinya gitu. nggak bisa sampai gitu ya. Betul. Tapi kalau kita kaji dengan hal yang positif yang tadi Gus bilang, itu pasti lambat laun kalau kita perlakukan dengan baik maka rezeki akan mendatangi kita ya. Betul, mendatangi. Baik Gus Edward, kita kembali lagi ke topik yang pertama, itu 5 syarat melakukan maksiat. Lalu apa sih yang menyebabkan orang yang melakukan maksiat itu? Sebenarnya apa sih? Banyak beberapa satu item gitu. Dia terlena dengan hawa nafsu. Ya, yang kedua menggunakan akal pikiran yang tidak diujungi dengan melihat daripada kuasa Allah. Jadi dia pikirannya ada nih orang melakukan, gue juga tahu ngelakuin ini tuh akibatnya gini ya. Jadi dia menggunakan akal pikiran, cuman tidak melihat kekuasaan Allah. Salah satunya itu. Yang kedua tidak melihat dibenci enggak atau disenengin enggak sama Allah. Intinya dia hanya tahu kadarnya. Dia tuh enggak sadar diperhatikan bahwa ada sang Khalik, ada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seperti itu, Bun. Biasanya orang melakukan maksiat itu satu, memang tadi saya katakan dia tidak terkontrol hawa nafsunya atau akal pikiran yang berlebihan, dan dia tidak mencari tahu apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Minimal nanya sama orang satu rumah, ya orang tua kah atau saudara kah dan lain sebagainya, nanya ini boleh nggak ya, ini nggak gitu. Jadi orang yang kan ada pernyataan tuh, orang yang malu bertanya sesat di jalan. Jadi itu kan pernyataan kiasan, tapi artinya luar biasa gitu ya. Ya contohnya aja, minimal banget kalau kita ada saudara main, kita sebagai anak, saya sebagai anak cuma salaman doang, terus habis itu masuk kamar lagi, sayang. Lebih baik duduk bareng atau samping orang tua kita, tanya, mah itu siapa? Itu boleh banget. Nanti dikenalin, itu pak demu, itu mamamu, itu ommu gitu. Oh yang di mana yang di sini? Nah jadi kenal tuh. Jadi kan dengan cara seperti itu kita mengenal seseorang dan bisa menunjukkan perilaku atau akhlak yang baik kepada mereka. Jadi mungkin terlena dengan hawa nafsu. Betul. Gitu ya, alias tidak terkontrol ya. Kemudian akar pikiran yang kurang stabil. Betul. Ya, gitu, goyang gitu. Setuju. Ya. Kemudian tidak menyukai atau tidak ngeh gitu loh, tidak ngeh bahwa ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Betul. Ya, baik Gus, lalu sebenarnya apa sih hukum orang ini yang berbuat maksiat? Hukumnya seperti apa gitu? Baik. Bahwa kan kadang-kadang orang yang melakukan maksiat ya itu tadi nggak ngeh bahwa dirinya itu dilihat Allah, kemudian nggak ngeh bahwa dirinya itu akan dikasih sanksi gitu ya sama yang kuasa. Makanya itu apa hukum orang yang berbuat maksiat? Paling tidak menyadarilah gitu, mau melakukan terus jadi nggak jadi gitu kan.
banyak perbuatan maksiat ya. Salah satunya satu aja jawabnya. Siapa orang yang meminum minuman khamar gitu ya. Kalau saya bilang tadi minum air keras batu lagi. Jadi minum khamar yang memabukkan gitu ya. Itu satu tetes aja ditaruhnya di neraka paling bawah. Itu satu tetes bagi sebotol. Nah, jadi nggak usah yang lain lah. Maksudnya kayak dengan wanita, dengan kan maksiat tuh dengan apapun ya, mulut, misalkan bunda saya omongin gitu maksiat, ataupun mulutnya nggak ngomong tapi matanya ya ngomong, atau hatinya apa sih itu pun apa sih Bunda Fitri nggak danta dia nggak jelas itu kan maksiat gitu ya, oh gitu jelas ya, jelas hal kecil yang ya, tidak kita sadari ya, karena gibah ya. Jadi apa sih itu jadinya lebih baik ini subhanallah. Nah, jadi kan ibadah. Astagfirullah. Misalkan melihat orang yang maaf, yang tidak baik menurut kita, mending istighfar aja. Astagfirullah. Tapi jangan dimulutin, jangan dikencengin. Depan orangnya astagfirullah. Jangan juga. Kesinggung juga jadi dosa-dosa juga. Iya. Nah, baik Gus Edward Abu Bakar, banyak sekali sepertinya ya jika akan melakukan maksiat itu banyak syarat yang tentunya seharusnya kita menyadari dan akhirnya kita menghindari lalu bertobat. Lalu tobat seperti apa ini yang bisa katakanlah memudarkan atau meluluhkan maksiat tersebut. Ini tobat seperti apa nih Gus nih? Biar ya udahlah tobatnya jadi sudah terlanjur dilakukan tapi biar ya hilang itu memudar lah gitu ya. Dan percaya Allah ngampuni. Iya gitu. Ini tobatnya seperti apa nih Gus? Kita ingat lagi dengan satu kalimat yang sangat disukai sama Bunda Fitri, istighfar. Tapi istighfar bukan hanya di lisan, tapi dengan hatinya juga benar-benar pengharapan pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah. Perbanyak aja. Misalkan kita lagi ingat masalah ya istighfar, apalagi ingat dosa. Ya, ingat dosa nikmatin, jangan hanya lisan. Kalau lisan terpikir kemana. Terus bahasa orang Betawi itu mulut mah istighfar, pikiran nggak stabil ngayap. Malang buana. Iya malang buana. Jadinya mikirin masalah, ini. Udah yakin, kuncinya yakin istighfar. Pasti Allah bantu kita, pasti Allah ampunin kita, pasti Allah katakan kita punya dosa yang sangat besar. Jadi ada dosa besar itu diampunin dengan catatan dia mau memutus dosa itu dengan taubat kepada Allah, minimal dia mau beristighfar kepada Allah dan memperbaiki semua. Langkah-langkah yang selanjutnya banyak pun, salah satunya sholat taubat. Salah satunya salah satunya mau sholat taubat itu dia mandi besar dulu walaupun dia tidak ada hadas ya. Katakan dia memang mau taubat, dia mandi besar dulu, mandi hadas gitu ya. Habis itu dia sholat taubat, terus memperbaiki apa yang dilakukan yang tidak baik jadi baik lah gitu ya. Yang baik dipertahankan minimal ya bagusnya itu ditingkatkan. Jadi perbanyak istighfar. Jujur ini biar saya ngomong sesuai apa yang saya alamin. Dulu saya juga sangat jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana guru saya pertama tuh bilang tidak langsung ketemu dengan kalimat istighfar, tapi guru saya bilang perbaiki lisan, perbaiki pikiran, perbaiki hati. Itu dulu Bun. Itu saya renungin tuh sekian lama, renungin. Akhirnya saya kembali lagi ke guru saya bilang, guru kok ada ketemu kalimat istighfar ya? Ya udah kalau udah tahu perbanyak. Jadi ketika saya renung, kok ini ada kalimat istighfar ya, maksudnya kok saya suruh istighfar gitulah. Asal mohon ampun kepada Allah, terus minta sama Allah, ya Allah saya pengen lebih baik, saya nggak mau beginilah, capek dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang sama guru saya, udah kalau udah tahu banyak ini istighfar. Akhirnya ketika beristighfar, dulu saya nggak pede, dulu saya tahu teman saya sangat tahu perbuatan dosa saya, perbuatan buruk dan jelek saya tahu. Akhirnya kan nggak pede tuh Bun. Tapi alhamdulillah Allah perbaiki itu semua. Allah ajak untuk berdiri lagi dengan istighfar. Memberikan hidayah. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi Allah tuh kayak orang ngangkat saya Bun. Ayo bisa ada gua, jangan takut. Gitu kan kalimat kita komunikasi dalam hati lah. Tapi dengan bahasa kita, bukan bahasa Allah. Bahasa Allah luar biasa indahnya. Akhirnya saya berdiri, ketemu orang seperti itu, mereka nggak langsung terima.
nggak, oh lu so ini gitu ya. Akhirnya tapi kalau kata guru saya, udah kita nggak fokus ke situ, fokusnya bagaimana kita lebih baik dan menjawab lebih baik. Jangan ngapa gua udah bener emang ngapa, jangan. Itu jadi ntar kita yang nggak rapi-rapi gitu. Alhamdulillah, istighfar. Baik, aduh contoh yang paling bagus sekali menurut saya ya. Itu Amin. pengalaman adalah guru yang terbaik ya, Gus Iya, ya. Lalu tadi Gus bilang kita dengan bertobat, istighfar itu sedikit demi sedikit dosa-dosa ataupun maksiat kita akan berkurang gitu ya. insya Allah. Lalu dosa apa yang tidak Allah ampuni Ah, ah. gitu? Itu dosa apa tuh, Ya, Gus? dosa yang Allah tidak ampuni menduakan Allah. Ya, Mendoakan durhaka Allah. sama orang tua itu pun dosa besar, Hmm. tapi masih bisa diampuni dengan catatan taubatan nasuha, taubat yang sebaik-baiknya dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi musyrik itu, menduakan Allah itu, banyak guru itu tidak diampuni. Kenapa? Itu buat nasihat, buat biar kita nggak ngeduain Allah. Tapi Allah sangat luas rahmatnya. Maksudnya gini, saya katakan pernah percaya sama dukun lah, ataupun belajar babi ngepet lah. Akhirnya kan itu kan mendoakan Allah, musyrik. Akhirnya saya mau taubat, Bun. Lalu kalau nggak ada kesempatan saya balik lagi dong. Nah, ingat, walaupun banyak guru yang bilang musyrik itu tidak diampuni, tapi lihat rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah, dengan catatan mau taubat yang sebaik-baiknya, insya Allah diampuni. Jadi Allah itu benar-benar yang disebut Maha Pengampun ya, Gus ya. Iya, merinding saya. Ya, saya. Subhanallah. Baik, Mitra Zaman Siar dan Gus Edward Abu Bakar, tentunya tadi Mitra Zaman Siar kita sudah mendapat ilmu ya dengan topik 5 syarat melakukan maksiat. Jadi mana mungkin kita akan melakukan maksiat sementara syaratnya aja cukup berat dan susah. Itu jadi otomatis akan mengurungkan. Tapi kalau benar-benar takut dosa ya, Itu. Gus. Tapi kalau enggak mungkin dilanggarnya ya, Iya, Gus ya. dilawan. Iya, tapi tadi Gus bilang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu selalu diampuni dengan niat kita yang benar-benar tulus ingin bertobat. Baik Gus Edward Abu Bakar, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan yang terkait, entah yang terkait dengan 5 syarat atau topik yang kita angkat malam hari ini atau di luar topik, silakan Gus. Baik. Mitra, memang judulnya tadi saya bilang ini berbeda gitu ya. Ada 5 syarat melakukan maksiat. Judulnya asik, tapi di dalamnya lebih asik. Ternyata ada hikmah yang luar biasa asik. Benar kata Bunda Fitri itu. Bagaimana melakukan maksiat, sedangkan syaratnya ribet banget gitu ya. Salah satu yang nggak usah yang lain, nggak usah yang 4, satu aja. Silakan bermaksiat, tapi jangan makan atau memperoleh rezeki dari Allah. Nah, mana mungkin? Nah, saya bingung gitu kan ya bahasanya. Oke, berarti kita tidak bisa melakukan maksiat dengan syarat yang begitu sulit, tapi kita pun yang mengetahui diri kita bagaimana kurangnya, bagaimana lemahnya, tetap kita mohon ampun dan mohon perlindungan dari Allah. Minimal perbanyak istighfar ataupun manggil asma Allah, perbanyak sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya dalam hati kita. Yang paling terpenting, ya Allah, ya Allah. Dengan kalimat ya Allah, hati kita juga berbicara. Selain mengucapkan ya Allah, mohon kepada Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Insya Allah Allah selalu hadir. Bahkan apabila orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berzikir itu pelan, Allah deketin kita kencang. Kalau kita mau bersiar, menyiarkan zikir sendiri, Allah akan menaruh nama kita di hatinya Allah. Apabila kita mau berzikir beramai-ramai, maka Allah akan memperkenalkan baiknya kita kepada orang yang ramai. Insya Allah kita nggak ada yang mampu buat jalanin hidup ini, tapi kita punya Allah yang maha mampu. Insya Allah Allah berikan kemudahan itu, dan hidup kita menjadi lebih baik, menjalankan sesuatu yang menurut kita sangat sulit, bahkan menurut saya semuanya sulit gitu, nggak ada yang mudah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.